Shalom wanita Deborah yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat hari yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami sungguh merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi kami, menyertai kami, memimpin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah waktu-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, biar Tuhan menyertai kami, memberkati kami, penuhi kami dengan urapan-Mu yang baru, pakai hamba-Mu boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari sama-sama kita serukan moto hagios kita. 1, 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Puji Tuhan, kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Mari pembacaan kita hari ini kita baca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukanlah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa-bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan berpegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Adapun tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul kesayangan Tuhan, ya. Firman Tuhan atau ayat yang kita baca tadi merupakan tulisan Nabi Musa yang mengingatkan, mengulang kembali akan umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, yaitu perjalanan umatnya yang dipimpin dan disertai Tuhan. Walaupun sebagai umat pilihan yang tegak tengkuk, ya, berkali-kali berubah setia, berkali-kali juga Tuhan menghampiri umatnya dan mengasihi umatnya. Biar pagi hari ini ya secara khusus buat wanita-wanitanya Allah, wanita yang dikasihi Tuhan, ya, kita pun menjadi bagian dari orang-orang atau umat yang dikasihi oleh Tuhan, umat yang disayang oleh Tuhan. Amin. Wanita-wanita yang juga disayang oleh Tuhan. Siapakah wanita yang disayang atau dicintai Tuhan? Yang pertama, wanita yang dicintai Tuhan, wanita yang disayang oleh Tuhan. Satu adalah wanita yang dikuduskan bagi Tuhan, wanita yang dipilih oleh Tuhan, wanita yang dikuduskan bagi Tuhan. Artinya Tuhan mau, Tuhan inginkan hidup kita dipersembahkan bagi Tuhan untuk maksud dan tujuan Tuhan digenapi dalam seluruh kehidupan kita, ya. Bukakan dari awal waktu Tuhan menciptakan seorang wanita, Tuhan menginginkan ada seorang penolong bagi Adam, dan wanita atau perempuan diciptakan itu diinginkan oleh Tuhan. Itu ada di dalam rencana Tuhan untuk maksud dan tujuan Tuhan yang mulia, bahwa wanita sebagai penolong, sebagai pendamping bagi suami, ya. Hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan untuk maksud dan tujuan Tuhan digenapi dalam seluruh kehidupan kita. Artinya sebagai seorang wanita yang hebat, yang dapat memberikan dirinya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya, punya peran, menjalankan perannya yang sungguh-sungguh sangat berarti, ya, sangat-sangat berdampak, ya, baik bagi rumah tangganya, baik juga bagi orang-orang di sekelilingnya.
Ya, kalau peran kita sampai saat ini kita masih melakukan peran kita sebagai seorang istri, peran kita sebagai seorang ibu, itu menunjukkan suatu kemurahan Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang menyatakan kemurahan bagi kita untuk kita menjalankan kehidupan peran kita di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita. Ya, wanita yang dipilih Tuhan artinya bahwa Tuhan menemukan sebuah hati yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan terpikat bukan karena penampilan luar atau kecantikan atau oleh perkara-perkara duniawi ini, tetapi Tuhan menemukan sebuah hati dalam setiap wanita atau seorang wanita yang mau mengasihi Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-30, kemolekan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, jadi inilah wanita yang dipilih Tuhan, wanita yang dicintai Tuhan dan disayangi oleh Tuhan. Ya, Tuhan memilih kita, Tuhan menginginkan kehidupan kita ya sebagai wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Yang di sini katakan tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, saya mau katakan bahwa perhiasan seorang wanita yang dipilih Tuhan adalah perhiasan batinnya, bukan penampilan luar kita. Hati dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan yang keempat, bukan dengan dikepang-kepang atau dengan hiasan-hiasan yang mahal, berlian, emas yang mahal, tetapi di firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan 4, perhiasan secara batin ya. Hati yang lemah lembut, hati yang tentram, inilah kondisi atau keadaan hati seorang wanita yang dipilih Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, wanita yang takut akan Tuhan, dan bukan wanita yang terpikat dengan hal-hal duniawi ya. Yang kedua, wanita yang disayang Tuhan yang melakukan perannya memiliki kasih sejatinya, yaitu kasih Tuhan ya. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mengasihi wanita-wanita yang hidupnya takut akan Tuhan, wanita-wanita yang hatinya lemah lembut, hatinya tentram, penuh damai, sukacita, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, ya rasakan dan nikmatilah kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun mungkin dalam menjalankan peran tidaklah mudah, banyak tantangan, banyak rintangan yang harus kita hadapi, banyak masalah yang harus kita pikirkan dan kita selesaikan. Tapi sebagai wanita pilihan Tuhan, saat hatinya rohnya lembah lembut, hatinya penuh tentram, penuh damai dan sukacita kasih Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Karena kita sebagai wanita-wanita pilihannya Tuhan, disayang Tuhan, tidak akan pernah kita ditinggalkan ya. Jadi biarlah Tuhan yang menemukan di dalam setiap kita hati yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi, hati yang lemah lembut, hati yang penuh dengan ketentraman. Dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita memberikan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau mempersembahkan hidup kita, yang mempersembahkan tubuh kita, hidup ini sebagai persembahan. Roma 12 ayat 1 dan 2 mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita mengalami pembaharuan budi kita, bukan lagi seperti dunia ini, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau mencintai firman Tuhan, dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita secara khusus. Itulah kekuatan yang diandalkan oleh seorang wanita yang disayang Tuhan, dicintai Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, dan mau taat kepada Tuhan. Biar pagi hari ini di dalam Amsal pasal 31 ayatnya yang ke-28, di situ katakan begini, bahwa anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Mengapa? Karena wanita ini saya
ibu-ibu semua atau para wanita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ya dikatakan bahwa anak-anak kita pun bangun melihat kepada kita. Dia bangga dan dia berkata, berbahagialah kita. Karena apa? Karena hati kita lemah lembut, hati kita penuh dengan ketentraman. Jadi mereka melihat sebuah kebahagiaan dari seorang wanita yang dicintai Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Amin, ibu-ibu semua, yaitu saya dan ibu-ibu, para wanita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita terus dipenuhi dengan kasih Tuhan yang menenteramkan, memberi ketentraman bagi kehidupan kita, memberikan kita kelemah lembutan dalam hati kita. Dan Amsal 31 ayatnya yang ke-29. Wanita yang dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan, pasti berbuat baik. Selalu berbuat baik. Kebaikannya tuh bahkan Amsal bilang melebihi, ya. Melebihi, ya. Jadi di atas melakukan sebuah kebaikan buat anak-anaknya, kebaikan buat suaminya, kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Boleh menikmati segala kebaikan dari seorang wanita yang dipilih oleh Tuhan, seorang wanita yang dikasih oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Katakan, banyak wanita dalam Amsal 31 ayat 29 katakan, banyak wanita telah berbuat baik. Tetapi kau, saya, ibu-ibu semua, para wanita yang dikasihi Tuhan, ya, pasti akan berbuat baik. Kita pun bisa berbuat baik. Karena apa? Kita sendiri menerima kebaikan Tuhan. Kita sendiri merasakan kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Biar Tuhan menyertai kita. Biar Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Biar pagi hari ini firman Tuhan yang singkat saja yang saya sampaikan hari ini, biar menjadi rema dalam setiap hati wanita-wanita yang mendengarkan firman pagi hari ini untuk menjalani kehidupan, untuk menjalani perannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di tengah-tengah rumah tangga, bahkan di tengah-tengah profesi apapun yang ibu sedang lakukan hari ini. Jadilah berkat, ya, dengan roh yang lemah lembut, dengan roh ketentraman yang kita terima daripada Tuhan. Mari lakukan kebaikan, sampaikan kebaikan buat banyak orang di tengah-tengah keluarga, sehingga anak-anak kita bangga, katakan berbahagia. Berbahagia siapa? Berbahagialah wanita-wanita yang dipilih Tuhan. Berbahagialah wanita-wanita yang dicintai oleh Tuhan, yang akan terus merasakan kasih setia Tuhan sepanjang umur kita. Amin. Biar Tuhan memberkati hari ini buat kita semua. Tetap semangat ibu-ibu, tetap kuat, tetap penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Karena ada satu pribadi yang punya kasih yang sejati melebihi semua apapun, yaitu kasih Yesus yang dahsyat dan luar biasa, kasih Tuhan yang hebat, yang akan terus menyertai kita, memberkati kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan bagi kami hari ini. Kami membuka hati kami mau mempersembahkan hidup kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Karena kami adalah wanita-wanita yang dicintai oleh Tuhan, wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan yang telah menguduskan kami bagi Tuhan. Tuhan yang sudah memilih kami Tuhan untuk masuk dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami, melakukan peran kami Tuhan. Biar kehidupan kami menjadi wanita-wanita seorang penolong bagi suami dan ibu bagi anak-anak kami Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan, kebahagiaan Tuhan tetap menyertai dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami masing-masing Tuhan. Hubungan kasih yang dipulihkan, diperbaharui, kasih yang penuh damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak Tuhan semakin dipulihkan, semakin menikmati roh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berikan kepada kami hati yang terus mengasihi Engkau Tuhan, hati yang tetap taat untuk melakukan kehendak-Mu. Biar hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan, hidup kami boleh berdampak di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami, dimanapun kami berada, hidup kami boleh menjadi berkat. Kami melakukan kebaikan, kami boleh menjadi berkat Tuhan, sehingga
nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Segala pujian, syukur kami, sembah kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang setia, yang senantiasa menyertai kami, yang senantiasa menopang kami, yang senantiasa memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati rumah tangga, keluarga, anak-anak Tuhan, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, bagi ibu-ibu wanita Deborah yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar kami terus menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan saja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan, demi dan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.